Halo teman-teman, komunisus tambah panik. Sekarang framing jahat mulai diproduksi, baik melalui mulutnya sendiri maupun melalui mulut termul-termulnya, bahwa ada agenda politik besar yang menggunakan isu ijazah palsu ini, bahwa ada partai berwarna biru yang menjadi bohir dari trio RRT ini. Inilah modus pemecah belah dan adu domba yang sejak dulu dipakai oleh si komunisus dan gerombolannya. Jika sudah terdesak, maka taktik terakhir adalah adu domba. Mengapa agenda politik? Karena dia tahu bahwa para penegak kebenaran tidak akan berhenti di ijazahnya. Yang seluruh rakyat Indonesia minus termul sudah tahu bahwa ijazah itu 99,9% palsu. Dan akan mulai meneliti dan menginvestigasi ijazah SD, SMP, SMA, dan kuliahnya si belimbing sayur alias Fufu Fafa yang juga nggak kalah amburadulnya. Maka dia sejak jauh-jauh hari sudah menghembus-hembuskan isu bahwa ini bukan soal ijazah palsunya, ini adalah soal agenda politik. Kedua, termul sudah mulai spill warna biru, artinya yang dibidik adalah Demokrat, Nasdem, dan PAN. Untuk apa mereka melakukan itu? Satu, karena mereka pasti tahu 12 tokoh ini pasti menggalang dukungan ke berbagai pihak. Salah satunya adalah dukungan dari partai-partai. Yang dikunci pertama adalah oleh si komunisus ini adalah Partai Biru, agar mereka ketakutan jika dihubungi oleh 12 tokoh. Maksudnya 12 tokoh ini Dr. Tiva, Roy Suryo, dan kawan-kawan. Karena ancamannya pasti tidak jauh-jauh dari sprindik di KPK. Kepada Partai Merah, si komunisus sudah kirim pesan melalui vonis Hasto Kristianto. Diharapkan Partai Kebo Tua menurunkan hamburan peluru yang selama ini ditembakkan dengan deras oleh Bitor Suryadi, yang sebenarnya bikin si komunisus kelepek-kelepek sandar ke tembok. Kuncian si komunisus pasti tidak berhenti di biru, tapi juga akan ke kuning, ke hijau, dan ke oranye. Itulah mengapa 10 tahun kemarin si komunisus membuka keran korupsi selebar-lebarnya kepada semua partai. Karena kalau sampai ijazah dan jati diri serta kejahatannya terbongkar, maka partai-partai itu bisa dia sandera. Lalu bagaimana dong? Dr. Tiva dan kawan-kawan punya strategi untuk memenangkan pertarungan ini. No worries, insya Allah kan kita sudah menang 7-0. Dia sudah tahu tidak bakal sanggup berhadapan dengan kami 12 orang itu, para kuasa hukum kami di persidangan, untuk membuktikan ijazahnya asli. Kalau asli dari UPP sih pasti iya, Universitas Pasar Pramuka. Maka akal bulusnya adalah dia melebarkan pertempuran ke pasal-pasal hujatan, ujaran kebencian, dan lain-lain yang selama 10 tahun terakhir kemarin sukses menjerumuskan banyak aktivis dan ulama ke penjara, termasuk HRS. Dia akan menggunakan lagi jurus ini untuk memenjarakan 12 tokoh. Tapi dia tahu dia sekarang bukan lagi penguasa. Jadi tekanan dia memenjarakan aktivis untuk kasus politik tidak berlangsung mulus dan mudah. Sedangkan kekuatan dia tinggal polisi, ngercok, dan termul. Maka dia pakai tumpukan sprindik di KPK untuk mengunci partai politik. Sepintas lalu, selain jelas licik, juga kelihatan cerdas. Kan cara-cara komunisus memang seperti itu. Tapi dia lupa, kebenaran itu bukan milik manusia. Kebenaran itu milik Allah. Allah yang mengungkap kepalsuan ijazah ini. Kami ini 12 orang cuma alatnya saja. Allah sudah menurunkan pertolongannya bagi bangsa menuju hancur lebur ini, dimulai dengan dibongkarnya konspirasi pembuatan ijazah ini yang ternyata bukan satu-satunya. Jadi seperti firman Allah dalam surat Al-Isra, kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Kalau Allah sudah bertindak, siap-siaplah kalian para komunisus, licikus, munafikus, termulus, kadas kurapus. Makin gatal, makin nyeri, makin rontok, kulit makin kayak udang rebus, makin besar tompel pipi dan hidung.